Ngomongin good looking, ada nih suatu kisah dari Korea Selatan yang bakal membuat lo heran karena dia merupakan orang kaya plus good looking dan tajir. Tapi apa yang lo kagumi dan idolakan padanya akan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi cerita ini bertema Natal hari ini adalah pengingat nyata bahwa ada orang yang benar-benar berbahaya dan tidak stabil berjalan di antara kita semua. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, and disturbing. Dan video ini tidak sehat di luar jangkauan Anda. Tidak lupa juga silakan like video ini, share sama teman-teman, nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MS Didis. Dan setelah sudah siap, mari kita ke video brutal untuk episode kali ini. Pada tanggal 20 Desember 2022 yang lalu, ada seorang wanita muda bernama Moon Suho bersama pacarnya bernama Lee Geyong duduk di meja di sebuah restoran barbecue. Di malam itu, pasangan ini belum memesan apapun, bahkan belum ada makanan apapun di meja. Tetapi Moon bahkan belum melihat menunya sedikit pun. Dia malah dengan bersemangat memeriksa arlojinya dan menunggu orang tuanya tiba. Makan malam ini adalah acara yang sangat istimewa bagi Moon karena dia telah berkencan dengan Lee selama beberapa bulan terakhir. Sekarang dia benar-benar jatuh cinta padanya, tetapi dia belum memperkenalkannya kepada orang tuanya, sehingga Lee mengejutkannya dengan reservasi ke restoran ini. Malam ini porsi untuk 4 orang. Dia mengundang orang tuanya untuk datang ke pesta makan malam sehingga mereka semua akhirnya bisa bertemu. Moon memandang ke seberang meja pada Lee dan dia tersenyum karena dia tahu begitu orang tuanya melihat pria ini mereka akan terkesan. Diketahui Lee adalah seorang veteran tentara berusia 32 tahun dengan banyak cerita gila dari masa militernya. Dia juga sangat tampan, dia berpendidikan sangat baik, dan dia berasal dari keluarga yang sangat sukses dan sangat kaya. Diketahui kakek Lee memiliki gedung bertingkat tinggi tempat Lee tinggal sekarang. Keluarga ini sangat berpengaruh dan berkuasa di Korea Selatan. Akan tetapi, Lee tidak terlalu percaya diri. Dia sangat rendah hati, dia baik hati dan sopan, dan dia sangat menyukai hewan-hewan kecil. Dia telah mengadopsi seekor anjing dan 3 kucing, serta sangat menyayanginya. Dia adalah pria yang seperti paket total yang akan membuat orang tua manapun terpesona. Diketahui bahwa putri mereka berkencannya dengan Lee ya lumayan cukup lama, dan hubungan mereka tentu baik-baik saja. Setelah Moon dan Lee duduk di meja ini selama sekitaran 15 menit, Moon melirik dan dia melihat orang tuanya akhirnya masuk ke pintu, dan Moon berdiri dan dia melambai kepada orang tuanya dan mengarahkan mereka ke meja-meja yang sudah tersedia. Mereka menyapa Lee dan segera Lee mengambil menu dan dia memesan semua minuman yang sangat mahal ini dan semua daging mahal di menu. Dan kemudian tak lama kemudian Lee mengobrol dengan ayahnya Moon tentang dinas militer, dan kemudian Lee sedang berbicara dengan ibu Moon dan menunjukkan foto anjingnya dan 3 kucingnya. Dan Moon dia hanya duduk santai menikmati dan menonton Lee dan orang tuanya udah mulai akrab. Ini karena dia dapat melihat dari ekspresi wajah orang tuanya bahwa mereka sepertinya juga sangat menyukai Lee. Dan begitulah malam ini akan berjalan sebaik mungkin jika Moon dan Lee serta orang tua Moon setidaknya selama 2 jam hanya menikmati kebersamaan satu sama lain dan menghabiskan banyak minuman serta makanan-makanan yang mahal di restoran tersebut. Dan di penghujung malam, ketika orang tua tiba hendak pergi, mereka seperti memeluk Lee dan menepuk punggungnya dan memberitahunya betapa hebatnya dia, dan Lee melakukan hal yang sama kepada mereka. Sepertinya mereka benar-benar cocok. Tetapi setelah orang tuanya Moon pergi, Moon dan Lee mereka meninggalkan restoran juga, dan mereka berjalan di seberang jalan menuju garasi parkir
tempat Lee parkir. Dan segera Mon dapat mengetahui bahwa Lee sebenarnya cukup mabuk. Dia tidak menyadarinya di restoran, tetapi sekarang dia dapat melihat Lee agak tersandung sedikit. Tapi Mon tidak kesal dengan hal ini. Dia hanya berpikir, wow, dia begitu tenang berbicara dengan orang tuaku di sana meskipun jelas sedang mabuk. Dia baru saja berhasil menutupinya dengan sangatlah baik, kata Mon. Tetapi meskipun betapa terkesannya dia dengan pacarnya, Mon tidak ingin Lee mengantar mereka pulang. Sepertinya itu akan sangat tidak aman untuk dilakukan karena sekali lagi dia jelas dalam keadaan mabuk. Dan Mon berhasil sampai ke mobilnya Lee. Mon dengan lembut ngomong tuh, memberitahu Lee, kenapa kita tidak meninggalkan mobilmu di sini dan panggil saja taksi dan mereka bisa mengantar kami pulang dengan selamat. Tetapi ketika dia mengatakan ini, Lee menganggapnya seolah-olah Mon sedang mengkritiknya karena terlalu mabuk dan dia merasa sangat tersinggung. Karena dalam pikirannya dia baru saja mengadakan kencan yang hebat dan membuat kesan pertama yang luar biasa ini pada orang tuanya Mon. Dan di sini dia agak mengomelinya sehingga Lee hanya membuka watak aslinya dan pasangan itu terlibat perkelahian yang mengerikan di garasi parkir yang berakhir dengan Lee memberitahu Mon bahwa hubungan mereka sekarang sudah berakhir. Dan kemudian Lee berbalik dan bergegas memanggil taksi sendirian. Dan setelah dia pergi, Mon hanya berdiri di samping mobil Lee dan benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dan beberapa hari kemudian dia pergi dan memanggil taksi sendiri dan lalu pulang ke rumahnya. Lalu dia hanya berbaring di tempat tidur dan menangis sampai dia tertidur. Namun Mon tidak patah hati lama-lama karena keesokan paginya ketika Mon bangun, dia mendengar ketukan di pintu depan. Dan ketika dia membukanya, ada kiriman pria dengan paket mawar yang sangat besar dan sangat indah. Ini untuk Mon, kata kurir yang mengantarkan paket. Dan Mon mengambil mawar ini dan dengan cepat menemukan sebuah kartu yang menempel pada bingkisan mawar tadi. Dia membukanya dan ada surat dari Lee yang mengatakan bahwa, kamu tahu, tolong terima mawar ini sebagai tanda minta maaf dan tolong datang untuk makan malam bersamaku malam ini sebagai penebusan permintaan maaf gue. Mon sangat lega menerima surat permintaan maaf ini sehingga dia segera menelpon Lee dan berkata, kamu tahu mengapa aku memaafkanmu? Perlu kamu ketahui, orang tuaku mereka mencintaimu dan mereka tidak tahu tentang pertengkaran yang kita alami. Jadi lupakan dan terus menjadi pacar. Dan pada titik ini giliran Lee yang benar-benar lega karena dia tidak tahu apakah Mon ingin dia kembali. Tetapi mereka kembali bersama dan pada malam itu mereka pergi keluar untuk makan malam mewah bersama. Dan kemudian Lee Gue telah memesan kamar hotel yang sangat mewah malam itu untuk mereka menginap. Dan begitulah hubungan mereka berlanjut untuk selamanya dan berbahagia. Tapi channel MFD tidak bergerak di bidang kebahagiaan dan kenikmatan. Dan kisah ini masih berlanjut. Ini baru awalnya saja. Dalam beberapa hari pada dasarnya Lee akan mengajak Mon belanja ke manapun dia pergi dan kemanapun yang dia inginkan. Mereka pergi ke sebuah restoran yang sangat baik dengan menginap di hotel terbaik. Bagi Mon jelas sekali bahwa Lee benar-benar terus menghujaninya dengan hadiah dan pujian. Dan semua hal menyenangkan ini untuk tetap mencoba menebus pertengkaran besar yang mereka alami meskipun Mon benar-benar telah memaafkannya. Dan pada suatu saat setelah beberapa hari diperlakukan seperti seorang putri oleh Lee, dia benar-benar memanjakannya Mon. Apapun yang dia hendaki, dia mendapatkannya. Mon akhirnya menyuruh Lee berhenti memberikanku barang-barang mewah. Tidak apa-apa, aku benar-benar memaafkanmu. Semuanya bagus, tapi Lee bersikeras bahwa dia diizinkan untuk terus memanjakannya karena ini adalah musim Natal. Di Korea Selatan, Natal adalah hari libur besar. Tapi ini sebenarnya hanya liburan untuk pasangan ini, bukan acara keluarga. Jadi di Korea Selatan pada hari Natal banyak pasangan akan pergi kencan mewah dan begitulah cara mereka merayakan Natal di sana. Sedangkan di negara barat seperti di negara-negara Amerika Serikat, semuanya tentang keluarga dan bangun tidur serta mendapatkan hadiah dari mesin terkelas. Jadi itulah perbedaannya.
Barat itu berpusat pada keluarga, dan di Korea Selatan sangat berpusat pada pasangan di hari Natal. Ini seperti hari Valentine di musim dingin. Jadi pada malam Natal, Lee memberitahu Moon bahwa dia merencanakan makan malam yang sangat istimewa untuk hari Natal yang sesungguhnya. Dan apakah Moon keberatan datang ke apartemen Lee pada pagi Natal untuk memberi makan kucing dan anjingnya, karena Lee akan keluar menjalankan tugas. Si Lee ini meminta bantuan kepada Moon supaya dia datang ke apartemennya dan mengasih makan kucing-kucing dan anjingnya, karena Lee ini akan bertugas di tempat lain. Intinya dia tidak bisa untuk hari itu mengasih para hewan-hewannya makan. Untuk persiapan makan malam Natal yang besar ini, dan tentu saja Moon berkata dia akan melakukannya jadi sekitar pukul 11:00 di hari Natal. Moon turun dari lift di dalam gedung apartemen Lee, mulai berjalan menyusuri lorong menuju pintunya sambil membawa makanan kucing. Tetapi saat Moon berjalan semakin dekat ke arah pintu apartemen Lee, dia mulai mencium bau ini. Baunya kuat, baunya seperti mawar, dan untuk kedua kalinya Moon berpikir dalam hati, oh ya ampun, semua ini adalah jebakan. Aku di sini bukan untuk memberi makan hewan peliharaannya, melainkan aku di sini karena dia pasti sudah merencanakan sesuatu yang sangat spesial untuk hari Natal ini sekarang, dan mungkin itu ada hubungannya dengan banyak bunga mawar dalam apartemennya. Dan Moon sangat bersemangat saat dia sampai di depan pintu apartemennya Lee. Akan tetapi sebelum dia menggunakan kuncinya untuk membuka pintu, dia memutuskan dia akan memanggil Lee. Panggil saja, karena dia pikir pada saat ini dia pasti ada di dalam apartemennya untuk mengejutkannya untuk surprise yang lebih besar. Akan tetapi sebelum dia menggunakan kuncinya untuk membukanya dan masuk saja, dia memutuskan mengetuk beberapa kali untuk melihat apakah mungkin dia bisa membuat Lee datang ke pintu. Tetapi setelah mengetuk beberapa kali, dia tidak ada jawaban sama sekali dari Lee. Jadi akhirnya Moon menggunakan kuncinya, dia membuka pintu, mengayunkannya hingga terbuka, dan dia melangkah masuk ke dalam apartemen Lee berharap akan kagum dengan apapun yang dia lakukan di dalam apartemen. Direncanakan, tetapi sebaliknya ketika dia melihat sekeliling, dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia lihat. Bahkan Lee tidak ditemukan dimanapun, tetapi ada mawar yang sangat banyak di seluruh apartemen Lee. Namun ini bukan mawar baru, ini seperti mawar ya berumur beberapa hari. Banyak di antara layu dan kelopaknya mulai rontok, dan air tempat semua mawar ini berada sangatlah kotor. Tapi sebenarnya ada fase bunga mawar di mana-mana di setiap permukaan, dan seketika itu juga Moon mulai merasa sangat tidak nyaman. Rasanya sangat menyeramkan berada di dalam sini. Apartemennya gelap di mana tidak ada seorang pun di dalamnya. Hanya ada bunga-bunga aneh di mana-mana, dan tanpa melangkah lebih jauh ke dalam apartemen, Moon sekali lagi berteriak memanggil Lee dengan harapan mungkin dia ada di sini. Tetapi sekali lagi dia tidak keluar dari kamar manapun, jadi dia tahu dia sendirian. Jadi dia menelpon Lee di teleponnya untuk mencoba mendapatkan penjelasan atas apa yang dia lihat. Tetapi Lee tidak menjawab teleponnya. Pada saat itu, ketiga kucing Lee berputar-putar di sekitar kakinya Moon karena mereka sangat ingin diberi makan. Dan Moon berhenti memikirkan sesuatu bunga yang aneh ini dan melihat ke arah kucing dan melihat tidak ada makanan kering di situ. Mereka telah memakan semua makanan mereka, dan Moon mulai berjalan ke mangkuk ketika dia menyadari Lee tidak memberitahunya di mana dia menyimpan makanan kucing dan tidak tahu di mana itu. Jadi Moon mulai membuka semua lemari dapur dan berharap menemukan makanan kucing ini di suatu tempat. Tapi dia tidak menemukannya, dan akhirnya dia meninggalkan dapur dan dia berjalan menyusuri lorong ini di dalam apartemen, dan dia menemukan ada lemari sempit di lorong yang terlihat seperti tempat menyimpan perlengkapan pembersih dan penyedot debu dan hal-hal semacam ini, sehingga dia mengulurkan tangan dan mencoba membuka. Tetapi dia dapat memutar kenop pintu, tetapi ada sesuatu di dalam lemari ini yang membuatnya sangat sulit untuk dibuka, seperti tersangkut pada sesuatu yang ada di dalamnya. Sekarang Moon sedang melihat sekeliling apartemen suram dan gelap yang dipenuhi dengan semua mawar layu.
dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tapi dia pikir, kamu tahu, aku hanya ingin memberi makan kucing ini dan segera keluar dari tempat ini. Dan Mon hanya meraih pegangan pintu itu dan menarik sekuat yang dia bisa, dan dia berhasil membukanya. Dan untuk Mon, dia hanya menatap ke dalam lemari tanpa ada apa-apa yang dibayangkannya dan apa yang dia lihat. Dan kemudian dia mulai berteriak sejadi-jadinya saat apa yang dia lihat sangatlah amat mengerikan. Dan ini merupakan kisah dari Mon dari Korea Selatan, akan menghasilkan hampir semua yang Mon pikir dan ketahui tentang Lee, pacarnya yang salah. Tapi kita akan flashback dulu ke 5 hari sebelum setelah Mon dan Lee terlibat perkelahian yang mengerikan di garasi parkir. Setelah makan malam dengan orang tua Mon, Lee membuatnya tampak seperti dia sedang bergegas pergi memanggil taksi dan menuju pulang. Tetapi kenyataannya setelah dia berangkat, dia menunggu Mon pergi dan mengambil taksi sendirian. Dan kemudian Lee berjalan kembali ke tempat dia memarkir mobilnya. Di garasi parkir, dia masuk ke dalam dan menyalakan mobilnya dan mulai mengemudi. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia benar-benar menabrak seorang supir taksi. Sekarang baik Lee maupun sopir taksi itu terluka dalam kecelakaan ini. Kedua mobil masih dapat dikendarai, tetapi Lee sebenarnya punya masalah yang sangat besar dengan keadaan mabuk. Dan kita bakal flashback lagi ke 9 tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 ketika Lee sedang bertugas di militer, dia dimasukkan ke penjara militer karena mengemudi dalam keadaan lagi-lagi mabuk. Dan kemudian setelah dia keluar dari penjara militer, dia ditangkap 2 kali lagi karena mengemudi dalam keadaan mabuk lagi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi meskipun kecelakaan dengan supir taksi ini sangat kecil, Lee tidak ingin melapor ke polisi dan melaporkan kecelakaan ini, karena jika petugas terlibat, mereka akan melihat bahwa Lee memiliki riwayat buruk saat mengemudi dalam keadaan mabuk dan dia akan mendapat lebih banyak masalah. Jadi Lee meyakinkan supir taksi tersebut untuk mengizinkannya membayar ganti rugi secara pribadi agar tidak melibatkan kepolisian. Namun supir taksi yang terbuka terhadap hal ini menuntut agar Lee membayarnya secara tunai. Dia tidak ingin ada penundaan. Rencana pembayaran dia ingin dibayar sekarang. Jadi Lee berkata, baiklah kalau begitu, ayo pergi ke apartemenku dan aku akan membayarmu di sana. Namun ketika sopir taksi dan Lee sampai di apartemen, Lee dan sopir taksi ini mereka bertengkar hebat tentang berapa banyak uang Lee sebenarnya yang perlu membayar ganti rugi kepada sopir taksi. Dan akhirnya Lee kalap mata dan mengambil benda tumpul dan memukuli sopir taksi itu sampai dia meninggal dunia. Dikabarkan sopir taksi itu meminta bayaran yang sangat tinggi kepada Lee. Karena Lee tidak mempunyai uang itu, maka dia mengambil sebuah benda tumpul dan langsung menghantam kepala sopir taksi tersebut. Dan kemudian dia memasukkan tubuhnya ke dalam lemari pembersih di lorong apartemen. Dan itulah yang dilihat Mon ketika dia membuka lemari tadi. Di lemari dia melihat mayat sopir taksi. Dan kemudian setelah Lee membunuh sopir taksi itu, dia mencuri kartu kredit sopir dan ponselnya. Lee akan menggunakan kartu kredit sopir taksi itu untuk membayar semua makan malam mewah dan menginap di hotel dan hadiah selama beberapa hari berikutnya saat Lee memanjakan Mon untuk hadiah-hadiah Natal. Dan juga selama waktu itu Lee menggunakan ponsel sopir taksi untuk mengirim pesan ke keluarga sopir taksi untuk meyakinkan mereka bahwa dia masih hidup. Dan Lee keluar dan membeli sejumlah besar hadiah karangan bunga mawar dan menaruhnya di seluruh apartemen untuk mencoba menutupi bau mayat yang membusuk di dalam lemarinya. Tapi pembunuhan ini dan perilaku mengemudi dalam keadaan mabuk yang mengerikan bukanlah satu-satunya rahasia yang dimiliki Lee. Dan Lee mengklaim bahwa dia berasal dari keluarga yang sukses, yang sangat kaya, memiliki semua gedung tinggi yang menakjubkan di Korea Selatan. Tapi itu semua adalah kebohongan besar. Lee bukan berasal dari keluarga yang sangat sukses, dia tidak punya uang. Dia pada dasarnya hanya meminjam uang dari keluarga dan teman, dan kemudian berbohong tentang bagaimana dia memperoleh uang dengan mengklaim bahwa dia adalah orang kaya.
Ketika polisi di Korea Selatan mulai menyelidiki pembunuhan sopir taksi, mereka menemukan bahwa apartemen Lee bahkan bukan miliknya, melainkan itu milik mantan pacarnya yang merupakan seorang bartender di Korea Selatan yang berusia 50 tahun. Dan juga 3 kucing kesayangan Lee dan anjing yang dibicarakan sepanjang waktu tentang betapa dia mencintai mereka dan merawat mereka dengan baik, itu bukanlah miliknya, itu adalah milik mantan pacarnya yang memiliki semua itu. Dan ketika polisi melanjutkan penyelidikan mereka atas pembunuhan sopir taksi ini, mereka akhirnya akan menemukan jejak kasus baru dan petunjuk baru. Diketahui di apartemen itu juga ada kasus baru dan sangat besar. Dugaan para polisi, Lee juga menghabisi nyawa mantannya di apartemen yang sama dan mencuri apartemen itu, mencuri hewan peliharaannya dan bahkan mengambil ponselnya, dan hingga hari ini telah mengirim pesan kepada keluarganya untuk meyakinkan mereka bahwa dia masih hidup. Meskipun tidak ada yang melihatnya dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya, Lee akhirnya ditangkap karena 2 tuduhan pembunuhan dan dia mengakui bahwa dia memang membunuh sopir taksi dan mantannya. Saat ini polisi menemukan ponsel seorang wanita yang hilang di antara barang-barang Lee sehingga mereka menjadi sangat curiga bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan hilangnya wanita ketiga. Namun hingga hari ini Lee membantah ada hubungannya dengan wanita hilang ini dan mereka masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Sehingga kasusnya ditunda meskipun betapa gilanya keseluruhan cerita ini, dengan bagian paling gila sebenarnya terjadi setelah Lee ditangkap. Setelah kejahatan Lee dibicarakan di mana-mana, berita Lee menjadi sangat terkenal di Korea Selatan karena dia sangat tampan. Di berita mereka akan memutar rekaman CCTV Lee yang berinteraksi dengan sopir taksi itu sebelum dia membunuhnya. Dan satu-satunya hal yang menarik dari banyak orang di Korea Selatan adalah, wow, orang ini sangat menarik. Dia terlihat seperti seorang aktor dan sebenarnya bukan ini. Dia ini pria yang membunuh seseorang. Faktanya itu dia bernama Lee, menjadi sangat populer di Korea Selatan karena dia good looking sehingga timbul ketakutan bahwa mantan pacarnya Lee, yaitu Mon, mungkin akan menjadi target selanjutnya oleh para netizen. Namun netizen di Korea bakal menyalahkan Mon yang telah memenjarakan Lee. Dan bahkan sempat ada penggemar Lee yang diketahui menyerang Mon karena kasus ini. Tapi pihak kepolisian di Korea Selatan sangat sigap menanggapi ini. Karena itu dia menutupi identitas Mon sampai sekarang dan gue yakin Mon dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang BTW Mon di sini merupakan nama samaran karena kita masih menutupi identitas Mon yang sebenarnya yang masih dirahasiakan. Dan Lee dipenjara seumur hidup karena kasus 2 pembunuhan sekaligus. So, jadi itulah kasus dari Korea Selatan yang membuat heboh warga di sana karena Lee membunuh 2 orang malah tidak dibenci warga Korea karena dia good looking, malah mantannya yang dihujat. Jadi apakah kalian setuju dengan good looking? Kalau kita good looking, ya cuma polisi yang membenci kita. Dan tulis komentar lo di bawah ini. Dan gue Didis pamit undur diri di hadapan kalian semua dan see you on the next video. And bye bye.